Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki, kelas A22, nomor induk mahasiswa 22811313108. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah desain pembelajaran PAI berbasis digital dengan judul Beriman kepada Malaikat. Sebagai pendahuluan dalam pembelajaran kali ini ada beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan ini nanti akan memfokuskan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah siapakah malaikat itu, berapakah banyak malaikat, apa tugas malaikat, adakah hikmah beriman kepada malaikat, di mana nanti akan kita bahas bersama-sama tentang malaikat beserta tugas-tugasnya. Dalam pembelajaran iman kepada malaikat sebagai konsep pembelajarannya, iman kepada malaikat di sini akan belajar tentang apa pengertian malaikat, kemudian nama-nama malaikat siapa saja, kemudian apa tugas-tugas malaikat tadi, kemudian dilanjutkan hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah kata jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar larangannya. Wujud malaikat gaib, artinya tidak dapat diraba, dilihat, atau dirasakan oleh panca indera manusia. Malaikat selalu patuh dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Nama dan tugas malaikat. Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat itu banyak sekali dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui jumlahnya. Adapun malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 10 malaikat. Siapakah 10 malaikat itu dan apa tugas-tugas mereka? Kenalilah ke-10 nama malaikat beserta tugasnya berikut ini. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril di sini adalah bertugas menyampaikan wahyu. Itu menyampaikan tugas dari wahyu dari Allah kepada Rasulnya, termasuk Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Di sini malaikat Jibril lah yang bertugas untuk menyampaikan wahyu tersebut. Selanjutnya adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail di sini mendapatkan tugas untuk membagikan rezeki. Di sini semua makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, semuanya dibagikan rezeki oleh Allah. Dan yang membagikan di sini adalah malaikat Mikail. Selanjutnya malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir di sini tugasnya adalah untuk memeriksa dan menanyai amal ibadah manusia di dalam kubur. Tatkala manusia meninggal dunia dan dikubur, nah disinilah malaikat Mungkar dan Nakir bertugas untuk menanyai amal-amal ibadah manusia ketika hidup di dunia. Untuk nama selanjutnya adalah malaikat Israel. Nama Israel ini adalah tugasnya mencabut nyawa, kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala,
ketika nanti sudah waktunya tibalah hari kiamat, maka malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat sudah datang. Kemudian untuk malaikat Raqib di sini mencatat amal baik manusia. Sedangkan tugas malaikat Atid adalah mencatat amal buruk manusia saat ada di dunia. Tugas malaikat Malik menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Hikmah beriman kepada malaikat. Apa saja hikmah ketika kita diwajibkan untuk beriman kepada malaikat? Yang pertama, meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hikmah yang kedua, menambah semangat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan karena ada malaikat yang selalu ditugasi Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi dan mencatat segala amal manusia. Yang ketiga, sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktekkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Yang keempat, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Yang kelima, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya sehingga menambah rasa syukur kita kepadanya. Yang keenam, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Sekian presentasi dari saya, Nuzaki kelas A22, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.